sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan saya, Siti Sundari dari SDN 1 Sukamaju, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat rumah belajar untuk membahas materi tentang siklus air. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan kegunaan air dalam kehidupan kita sehari-hari, serta untuk menjelaskan proses terjadinya siklus air dalam kehidupan. Sahabat rumah belajar, sebelum kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, tahukah kalian apa itu air? Air merupakan sumber bagi kehidupan, di mana semua makhluk di bumi ini menggunakan air sebagai penunjang kehidupannya. Manfaat air bagi kehidupan manusia adalah untuk minum, mandi, memasak, berwudu, mencuci, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan manfaat air juga berguna untuk makhluk lainnya loh, seperti tempat hidup ikan, minum, menyiram tanaman, dan pengairan. Nah, sahabat rumah belajar, setelah kita tahu tadi betapa pentingnya air bagi kehidupan kita, bagi kehidupan semua makhluk di bumi ini, maka kita harus menjaga agar ketersediaan air tetap terjaga. Yang jadi pertanyaan kali ini adalah, mengapa air selalu digunakan oleh seluruh umat di bumi ini, tetapi air tidak habis? Hal itu dikarenakan karena air mengalami peristiwa perputaran. Peristiwa perputaran air tersebut disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan peristiwa perputaran air dari dalam tanah atau dari muka bumi ke atmosfer bumi, kemudian kembali lagi ke bumi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, sahabat rumah belajar, setelah kita menyaksikan video tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus tetap menjaga agar kelestarian air di muka bumi ini dapat berjalan secara selaras dan seimbang. Untuk itu, marilah kita gunakan air secara bijak. Demikianlah pembahasan kita mengenai materi siklus air. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.